Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimun nabiyyin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ke-15 ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat untuk mengingat akan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua, nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung, nikmat yang tidak mungkin bisa kita membalasnya. Tak lupa sholawat serta salam semoga terlimpah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah sholat subuh Masjid As-Siddiq yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, satu nilai plus buat kita semua, mudah-mudahan jangan menjadikan ujub, ria atau sombong. Pagi hari ini insya Allah kedepannya kita menjadi salah satu pemenang yang bisa hadir di Baitullah, rumah Allah, masjid yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap diberikan konsisten, istiqomah untuk selalu mendatangi rumah-rumah Allah dimanapun kita berada. Semalam sudah saya sampaikan, mungkin subuh hari ini hanya menyimpulkan saja. Artinya ini hanya keseharian, insya Allah yang hadir di sini sudah mafhum semuanya. Ini sebagai bahan ilustrasi saja yang gemar sepak bola, salah satunya contoh Liga Indonesia. Kita bisa melihat klub Madura United yang dulu di awal-awal pertandingan begitu melesat sampai pertengahan setengah kompetisi, lambat laun sampai sekarang terus merosot sampai di klasemen urutan kelima kalau tidak salah. Ini Pak RW tidak ada ya, bobotoh sebetulnya ini. Kemudian Persib yang konsisten di urutan kedua dan ketiga, hari ini sampai kedua. Ini artinya apa? Ketika berbicara sekarang hari ke-15, kita posisi lagi menanjak naik. Sampaikah kita ke puncak atau kita akan terjerembab ke lembah? Ini jawabannya. Bukankah dulu kita dari awal sudah paham, sudah mafhum bahwa puasa itu salah satu tujuannya adalah meningkatkan ketakwaan, la'allakum tattaqun. Ketika pertama kali saya di podium ini menyampaikan, dan semua paham semua. Artinya ini kita mencoba menggali ilustrasi dengan klub Madura United mungkin saja terjadi kepada kita, atau mungkin saja terjadi kepada klub kesayangan kita Persib, konsisten tapi di urutan kedua dan ketiga, tidak pernah naik ke puncak. Nah, tujuannya kita la'allakum tattaqun, bagaimana kita menggapai apa yang kita idam-idamkan, apa yang kita harapkan. La'allakum tattaqun, orang yang bertakwa. Takwa ada yang menyebutkan to, kaf dan waw, tawadu, qanaah dan waro. Ujung-ujungnya adalah kita ada perubahan perilaku, perubahan kebiasaan, dan perubahan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang digarisbawahinya. Sekarang perjalanan hari ke-15 harus kita bisa mengevaluasi. Bukan bukan pelatih saja yang mengevaluasi, bukan pemain saja yang dievaluasi, tapi diri kita sendiri yang harus bisa mengevaluasi diri. Pergantian pemain bisa saja terjadi, penggantian manajemen bisa terjadi, tapi kalau hati tidak berubah, sepertinya jauh panggang daripada api untuk kita meningkatkan kepada la'allakum tattaqun.
Coba kita resapi, coba kita pelajari, dan coba kita introspeksi diri. Mungkin kita bisa mengkaji di manakah kekurangan atau kesalahan saya pribadi atau Bapak pribadi. Kalau yang menilai saya, menilai orang lain mungkin salah, tapi menilai diri pribadi insya Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang bersih, insya Allah semuanya akan bisa dilaksanakan, akan bisa dikerjakan. Intinya adalah seperti konsep orang Sunda, caina herang, laukna benang. Ada beberapa yang harus kita pahamkan kembali supaya kita ingin sukses di bulan Ramadan ini. Kita kembali lagi, kita harus memahami dan menghayati hikmah dan manfaat puasa di bulan Ramadan. Kuncinya adalah itu, start awalnya dari itu. Bukankah Ramadan itu ada yang menyebutkan madrasah ketakwaan, tempat candra di muka, tempatnya kita digembleng. Dengan puasa kita bagaimana bisa melaksanakan dan bisa merasakan bagaimana si fakir, si miskin yang kesehariannya kadang makan, kadang tidak, mungkin sehari sekali, besoknya libur. Ini bisa, betapa pedihnya, betapa laparnya, betapa hausnya ketika kita berpuasa. Intinya adalah kita bisa melihat bagaimana keseharian orang-orang yang tidak seberuntung kita. Sudah jelas puasa itu menggugurkan dosa-dosa yang terdahulu. Di situ terdapat kemuliaan-kemuliaan tersendiri di orang-orang yang berpuasa. Jangankan ibadahnya, mulut orang yang berpuasa ibarat seperti minyak kasturi. Begitu wanginya di hadapan, di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa nikmatnya, betapa untungnya orang yang berpuasa. Namun tidak semua bisa merasakan nikmat dan hikmah dari puasa ini. Banyak saudara-saudara kita yang belum mampu dan belum paham menyangkut puasa, makna hikmah puasa di bulan Ramadan ini. Selanjutnya, supaya sukses puasa itu, kita juga harus memahami ada aturan yang berlaku, ada tata cara kita berpuasa. Ketika kita minum obat juga ada, tidak sekaligus kita minum, tapi ada aturan meminumnya. Begitu juga puasa, tidak ujuk-ujuk langsung puasa begitu saja, tapi kita harus memahami aturan main yang awam. Puasa awam, puasa anak-anak biasanya menahan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita harus ditingkatkan, bukan hanya awam, ya naik sedikitlah. Puasa khusus, selain menahan lapar dan haus, juga kita bisa menahan dari apa-apa yang membatalkan. Apalagi kalau kita ditingkatkan kepada khususil khusus, nafsu kita, gerak langkah, perilaku kita tetap dijaga. Kategorinya kita harus sudah maksimal puasa Ramadan kita. Bukan hanya puasa awam, puasa khusus, tapi insya Allah kita termasuk puasa yang bisa puasa khususil khusus. Itu tingkatan yang lebih sempurna. Kemudian yang patut kita canangkan dari sekarang, mumpung masih ada setengah perjalanan yang harus kita lalui dan harus kita lalui, hiasilah kegiatan puasa di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang lebih paripurna. Banyak sekali hamparan amal-amalan yang bisa kita raih, yang bisa kita laksanakan. Di DKM ini cukup bagus program-programnya, tinggal kita hanya bisa masuk di situ. Ambillah bagian apa yang harus kita berikan kepada masjid, bukan apa yang harus kita terima dari masjid. Fastabiqul khairat adalah kuncinya. Amalan soleh, pahala melimpah ruah, tergantung kita bagaimana bisa meraih dan memaknainya.
jadilah bagian dari masjid, jadilah bagian orang yang memakmurkan masjid, jadikanlah orang yang peduli kepada masjid, karena masjid rumah Allah. Disitulah ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masjid adalah dijadikan sentral untuk dakwah. Bukannya hanya urusan dunia, urusan akhirah juga dibahas di masjid. Insya Allah kita lebih memahami dan mudah-mudahan ini bisa disampaikan kepada saudara-saudara kita. Orang lain masih berkutat dengan tempat ibadah, kita tempat ibadahnya sudah nyaman, tinggal bagaimana kita memakmurkannya. Semalam saya sudah menyampaikan, beberapa hari kemarin saya terenyuh juga ketika kita alhamdulillah masjid sudah banyak di mana-mana, tinggal bagaimana memakmurkannya. Saudara kita yang masih berdebat dengan pendirian rumah ibadah. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan para romo dan para pendeta, ternyata mereka tidak ada satu kesepakatan. Kalau kita dimanapun kita berada, masjid dimanapun kita bisa masuk. Tidak di Asidi kita bisa di Atanwir. Tidak bisa di Atanwir kita bebas masuk ke Al-Hikmah. Tidak di Al-Hikmah kita bisa masuk di Nurul Masri, bebas. Tapi saudara-saudara kita yang lain tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena konsep tempat ibadahnya berbeda dengan kita. Islam itu rahmatal lil alamin, masjid itu tempat untuk mengayomi semua umat, semua Islam. Hanya berbeda pemahaman organisasi saja. Salat subuh sama 2 rakaat. Ini alhamdulillah ini adalah satu kredit plus buat kita semua. Kenapa kita masih gontok-gontokan? Apalagi ini bulan Ramadan, bulan mempersatukan kita semua ormas Islam tumpah ruah bergembira di masjid untuk memakmurkan dan mengisi bulan Ramadan ini. Masih ada waktu setengah bulan lagi, setengah perjalanan lagi, marilah kita ajak saudara-saudara kita. Kalau lihat dari kualitas dan kuantitas, setiap masjid itu terus ada kemajuan ke depan. Artinya PR buat kita semua, mungkin ada yang salah dengan hati kita masing-masing, hati saudara-saudara kita. Kadang-kadang setengah perjalanan hati kita sudah terfokus kepada untuk pulang kampung, untuk mudik. Ternyata padahal di akhir Ramadan ini ada kapling pahala yang menunggu kita semua, yaitu malam Lailatul Qadar yang amalannya lebih dari perbandingnya 1000 bulan, lebih baik ibadahnya dari 1000 bulan. Ini yang harus kita gapai, ini kita yang harus kita raih. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, tidak ada uzur secara syar'i, dan kita bisa menggapai malam Lailatul Qadar. Bismillah dari sekarang, insya Allah niat kita baik, niat kita bagus, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengkabulkannya. Itu saja sebagai kesimpulan dari semalam yang pernah saya sampaikan. Ini hanya untuk sebatas mengingatkan kepada saya pribadi, yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang salah adalah kesalahan dan kehilapan secara pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.